Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf. Nama saya Fatis Kidamanik. Nama saya Taufik Hidayat. Kali ini kita akan menjelaskan tentang persoalan yang ada di buku Cengel bab 11 di persoalan 11.11. Ya. Soalnya adalah kulkas komersial dengan refrigeran 134A sebagai fluida kerja yang digunakan menjaga ruangan pendingin pada suhu minus 30 derajat Celcius dengan membuang limbah panasnya ke air pendingin yang memasuki kondensor pada 18 derajat Celcius dengan kecepatan 0,25 kg per sekon dan meninggalkan pada 26 derajat Celcius. Kemudian, refrigeran memasuki kondensor pada tekanan 1,2 megapascal dan suhu 65 derajat Celcius dan pergi pada suhu 42 derajat Celcius. Kondisi saat masuk kompresor adalah 60 kilopascal dan 34 derajat Celcius. Diperkirakan kompresor untuk menghasilkan panas bersih 450 watt dari lingkungan. Nah, soal-soalnya yaitu 1. Kualitas refrigeran di saluran masuk evaporator. Yang 2. Beban refrigerasi. Yang ketiga, COP dari lemari es. Dan yang terakhir, beban pendinginan maksimum teoritis untuk hal yang sama. Masukkan daya ke kompresor. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang persoalan pertama, yaitu kualitas. Nah, pertama kita lihat dulu. Kita menganalisis dari tabel yang ada di property table A11 sampai A13. Kita mengetahui tekanan satunya itu 60 kilopascal, suhu satunya itu minus 34 derajat Celcius, maka kita dapat mengetahui H satunya yaitu diperkirakan nilainya adalah 230,03 kilojoule per kilogram. Yang tekanan keduanya 1200 kilopascal atau 1,2 MPa. Di suhu 65 derajat Celcius, maka kita mendapatkan H2-nya itu 295,16 kilojoule per kilogram. Yang tekanan yang ketiga ada 1200 kilopascal dengan suhu 42 derajat Celcius, maka H3-nya kita dapat 111,23 kilojoule per kilogram. Nah, untuk mencari H4, ini bisa sama dengan H3, nilainya yang sama. Itu bisa juga kita cari dengan cara HF di kondisi 4 ditambah X4 HFG di kondisi 4. Nah, lalu tekanan P4 itu kita dapat 60 kilopascal dan suhunya minus 34 derajat Celcius. Maka kita akan mendapatkan kualitasnya itu 0,4795. Dari mana? Dari cara menentukan kualitas, yaitu dengan cara nilai dari H4 dikurangi nilai dari 3,841 dibagi 227,79, hasilnya sekitar 0,47. Nah, di sini ada diagram TS di mana ini kondisi 1. Ini kondisi 1 nih. Ini naik ke kondisi 2, lalu keluar, turun. Lalu turun ke kondisi 3, kondisi 3 turun lagi ke kondisi 4. Nah, di sini juga ada gambarnya nih. Dari kompresor naik ke kondensor ini melewati suhu 65 derajat Celcius dan tekanan 1,2 megapascal. Nah, untuk suhu yang masuk itu sekitar 18 derajat Celcius dan suhu yang keluar itu 26 derajat Celcius. Lalu keluar lagi ke kondisi 3 ke expansion valve dan masuk ke evaporator. Nah, dengan menggunakan entalpi cairan jenuh pada suhu tertentu untuk air yang kita miliki pada property table A-4, maka kita dapat HW1 sama dengan HF di kondisi 18 derajat Celcius. Maka nilainya adalah 75,47 kilojoule per kilogram. Untuk kondisi HW2 sama dengan HF di keadaan 26 derajat Celcius, kita mendapatkan nilai 108,94 kilojoule per kilogram. Next. Oke, selanjutnya saya jelaskan di sini bagian B-nya, yaitu laju aliran massa zat pendingin dapat ditentukan dari keseimbangan energi di kompresor melalui rumus M.E dikali H2 dikurang H3
sama dengan M.W HW2 dikurang HW1. Lalu kita masukin di sini untuk H-nya yaitu M.R dikali 295,16 dikurang 111,23 kJ per kilogram sama dengan 0,25 kg per S. 100 dikali 108,94 dikurang 75,47 kJ per kilogram. Maka hasilnya M.R adalah 0,455 kJ per kilogram. Perpindahan panas limbah dari refrigeran dapat ditentukan dari energi keseimbangan pada kompresor, yaitu melalui rumus-rumus berikut, yaitu Q.H sama dengan M.R dikali H2 dikurang H3 sama dengan 0,455 kg per S dikali 295,16 dikurang 111,23 kJ per kilogram sama dengan 8,367 kilowatt. Lalu di sini untuk bagian W.in sama dengan M.R dikali H2 dikurang H1 dikurang Q.in sama dengan 0,0455 kg per S dikali 295,16 dikurang 230,03 kJ per kilogram dikurang 0,45 kW. Maka di sini hasilnya 2.513 kW. Oke, Mas. 2, ya. Nah, di sini untuk Q1 sama Q.L sama dengan Q.H dikurang W.in sama dengan 8,367 dikurang 2,513 sama dengan 5,85 kW. Oke, demikian untuk laju aliran massa zat pendingin dari keseimbangan energi di kompresor. Selanjutnya teman saya yang paling tampan. Oke, selanjutnya yang C, yaitu bagian COP lemari S ditentukan dari definisinya. Di sini adalah COP sama dengan Q dot bagi W in. Q dot itu dapat dari 5,85 kW per 2,513, jadi sama dengan 2,33. Ya, mungkin sekian penjelasan dari kita. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Hairul Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chairul Ridwan. Di sini saya akan menjelaskan persoalan yang ada di buku C bab 11 tentang persoalan di 11.11. Di sini soalnya adalah kulkas komersial dengan refrigeran 134A sebagai fluida kerja yang digunakan menjaga ruang pendingin pada suhu 30 derajat Celcius dengan membuang limbah panasnya ke air pendingin yang memasuki kondensor pada 18 derajat Celcius dengan kecepatan 0,25 kg per second dan meninggalkan pada 26 derajat Celcius. Itu refrigeran memasuki kondensor pada 1,2 megapascal dan 65 derajat Celcius dan pergi pada 42 derajat Celcius. Itu kondisi masuk kompresor adalah 65 kilopascal dan 34 derajat Celcius, dan diperkirakan kompresor untuk mendapatkan panas bersih 450 W dari lingkungan. Tentukan. Yang pertama, kualitas refrigeran di saluran masuk evaporator. Yang kedua, beban refrigerasi. Yang ketiga, kop dari lemari es. Dan yang terakhir, beban pendingin maksimum teoritis untuk hal yang sama, masukkan daya ke kompresor. Untuk yang D, kop lemari es yang dapat dibalik untuk batas suhu yang sama. Kop maksimal sama dengan 1 per TH per TL dikurang 1 sama dengan 18 ditambah 273 per minus 30 ditambah 273 minus 1 sama dengan hasilnya 5063. Kemudian beban pendingin maksimum menjadi QL maksimal
sama dengan kop maksimal W-in sama dengan 5,063 tutup kurung 2,513 kW tutup kurung, hasilnya sama dengan 12,72 kW. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.